Gerindra, silakan Pak Raul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, saya Muhammad Rahul, Dapil Riau. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana, Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat, bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor. Dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil, lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik. Dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini, meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Tetapi yang jadi pertanyaan kemudian seperti halnya apa dikemukakan oleh senior kita, Bung Hinca Panjaitan. Seringkali penegak hukum kita awalnya bagus. Pendekatannya represif sensasional, heboh, luar biasa. Tetapi kadang dalam proses penanganannya, orang-orang yang disebut aktor terlibat, kadang-kadang dipersempit, bukan diperluas. Saya tidak akan bicara kasuistik di sini, Pak. Tapi ini menjadi koreksi bersama kita. Bahwa sejatinya penegakan hukum itu harus fair dan berkeadilan. Seperti contoh tadi, kasus Tom Lembong. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu memunculkan persepsi di publik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum? Atau jangan-jangan kasus ini orderan, pesanan? Karena yang kita takutkan adalah muncul persepsi di publik, persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum ini selalu tendensius. Hanya menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama. Nah, itu kita tidak mau, Pak. Saya percaya Pak Jaksa Agung pasti selalu meluruskan dan memurnikan penegakan hukum.